Pada akhir tahun 2022, tercatat ada sekurang-kurangnya 1.602 koperasi yang berdiri di Kabupaten Garut, dengan sekitar 35 di antaranya merupakan koperasi unit desa. Dari seluruh koperasi tersebut, ada 5 koperasi yang bergerak di sektor industri susu, tersebar di Kecamatan Cikajang, Bayongbong, Cilawu, Samarang, dan Cisurupan. Sejarah ini berawal pada tahun 1979 ketika pemerintah melakukan upaya pembangunan peternakan sapi perah secara terencana dengan mengimpor sapi perah guna meningkatkan populasi dan mutu genetis serta mendukung peningkatan produksi susu di dalam negeri. Pembangunan peternakan sapi perah di Indonesia diperkuat dengan kebijakan pemerintah saat itu yang menerbitkan surat keputusan bersama oleh 3 menteri. Sayangnya, dari 5 koperasi yang berfokus di industri susu, hanya 2 koperasi saja yang berhasil bertahan hingga saat ini. Koperasi lainnya dihadapkan dengan berbagai keterbatasan dan tantangan, terpaksa harus mengakhiri operasional mereka dan meninggalkan jejak perjuangan dalam dunia bisnis industri susu. Namun, perjalanan bertahan koperasi tidaklah mulus dan lurus bak jalan tol. Pada tahun 2019, dunia diguncang oleh pandemi COVID-19 yang memaksa untuk meminimalkan interaksi hampir 2 tahun lamanya. Nama Simkuring, Dede Sumarli, jabatan di koperasi sebagai pengawas, anggota pengawas beternak juga. Dari mulai jadi peternak itu tahun 86. Nah, waktu dari 86 sampai tahun 2000 jadi peternak itu ya enak lah, dibilang enak karena harga susu murah pun pakannya murah. Jadi 1 liter susu itu bisa mendapatkan 2 kilo pakan ternak. Kalau sekarang ya baru naik sekarang 6.000 ya masih belum dapat 2 kg pakan, ya masih minim lah. Terus juga biaya rumput hijauannya tinggi. Terus lagi sapi-sapi yang ada di kandang sekarang itu sapinya udah lokal sekali, udah bukan impor lagi. Jadi bukan F1 lah. Jadi untuk meningkatkan produksi juga sangat susah. Jual sama koyong gitu nya lah. Koyong bantosan, Hiji nama bantosan. Bantosan anu mana nya? Nya tina makanan tanah. Ulah awis teuing gitu koyong tanya ti. Belum pulih dari dampak pandemi, koperasi kemudian diterpa penyakit kuku dan mulut yang mengakibatkan penurunan produktivitas sapi secara drastis. Walaupun demikian, kedua koperasi tersebut tetap gigih mempertahankan aktivitasnya meski harus bersaing dengan pihak swasta yang juga berebut hasil susu peternak yang merupakan anggota koperasi. Mereka terus berjuang untuk mempertahankan eksistensinya dalam menghadapi berbagai tantangan dan krisis yang silih datang berganti. Terjadi penurunan produksi pada saat ini, ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan produksi. Pertama, setelahnya ada regulasi penyetopan impor sapi, di mana sapi-sapi yang ada di koperasi juga mengalami penurunan karena tidak adanya sapi yang masuk. Penyakit mulut dan kuku pada sapi perah yang ditularkan dari sapi potong barangkali, dan kemudian setelah itu memang itu sangat berpengaruh karena banyak sapi yang tiba-tiba mati bangkar atau mungkin sapi sakit, kemudian ada yang sapi dipotong dan lain sebagainya. Jadi ada kendala sehingga para anggota atau para anggota peternak ini banyak yang jual sapinya, sehingga berpengaruh terhadap produksi tentu saja dengan penurunnya produksi kalau dia menjadi Bayongbong. Bibit sapi, terus terang kalau untuk bibit sapi sendiri mungkin ini sudah genetiknya itu sudah sangat terlalu jauh dari impor. Tidak kunjung usai permasalahan koperasi di industri susu, kini muncul sebuah fenomena yang populer di kalangan emak-emak Jawa Barat, termasuk Kabupaten Garut. Fenomena itu tak lain adalah merebaknya bank emok yang dapat dianggap sebagai praktik rentenir yang menawarkan pinjaman uang atau modal usaha dengan bunga yang sungguh besar. Fenomena bank emok menjamur di kalangan emak-emak Jawa Barat, termasuk Kabupaten Garut.
Bank Emok ini dapat dianggap sebagai praktek rentenir yang menawarkan pinjaman uang atau modal usaha dengan bunga relatif besar. Dalam Bank Emok, peminjaman dilakukan secara berkelompok dengan tanggungan yang saling berkaitan. Namun, beban bunga yang tinggi seringkali membuat banyak nasabah terjerat dalam kesulitan membayar. Akibatnya, banyak dari mereka terjebak dalam praktik gali lubang tutup lubang untuk mencicil hutang mereka. Semua ini terjadi karena kondisi ekonomi yang sulit, sehingga para mama merasa tak punya pilihan lain selain meminjam dari Bank Emok, yang notabene memiliki prosedur akses yang mudah bagi mereka. Sebenarnya, koperasi sebagai lembaga ekonomi sosial memiliki peran untuk menangkap permasalahan yang ada di masyarakat. Seharusnya, koperasi dapat memberikan solusi kepada emak-emak dengan memberikan permodalan dan pembiayaan yang mudah serta bunga yang relatif rendah, seakan menjadi oase di tengah gurun yang melepaskan dahaga akan kebutuhan perekonomian keluarga. Dengan demikian, koperasi bisa menjadi penopang utama bagi para emak-emak dalam mewujudkan kestabilan ekonomi keluarga mereka. Satu, hadir tepat waktu. Dua, bayar setoran setiap minggu. Di antara 66 orang anggota kami ini masih ada yang terjerat dengan bank. Ternyata itu dia itu bukan meminjam ke Bank Emok, itu bukan untuk memenuhi kebutuhan. Dia itu menuruti keinginan. Jadi yang belum cukup keuangan untuk dia ada kemauan yang tinggi untuk sesuatu. Jadi akhirnya dia meminjam ke Bank Emok. Inilah sekilas kisah koperasi. Setiap jenis koperasi memiliki permasalahan yang berbeda, seperti banyak koperasi simpan pinjam, tempat yang seharusnya menjadi tumpuan bagi masyarakat lemah, justru tak berdaya menghadapi Bank Emok dan praktek rentenir yang menjadi jerat membuat emak-emak tercekik perlahan tanpa bisa bernapas. Ataupun koperasi yang bergerak di industri susu yang berusaha agar tetap eksis di tengah persaingan yang semakin tidak sehat, bak kakek tua dan renta dihadapkan pada lautan masalah tanpa perlindungan. Namun, jangan biarkan permasalahan koperasi ini berputar dalam lingkaran yang itu-itu saja. Kita memiliki kekuatan untuk merobek lilitan masalah ini dengan kolaborasi. Saatnya menatap koperasi dengan perspektif yang berbeda, mencari solusi dari arah yang tak pernah terpikirkan sebelum.